Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membaca kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang tak pernah kamu sangka akan lakukan ini ke kamu. Tak pernah kamu sangka akan lakukan ini ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal, jadi santai aja. Silakan dipilah dan dipilih dari pembacaan. Kalau kamu mau energinya fokus 100% buat kamu, silahkan baca pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa sih sebenarnya antara kamu sama orang ini? Oke, yang tak pernah kamu sangka akan lakukan ini. Energi childish. Oke, ada seseorang yang sangat mungkin kekanak-kanakan ya, jadi kamu mungkin banget harus mengambil suatu peran seperti mengayomi, seperti punya bayi besar, seperti punya anak besar. Jadi walaupun kamu sudah menjadi pasangannya, tapi kamu tuh harus melakukan role atau peran sebagai seseorang yang mengayomi dia ya, karena mungkin dia itu punya sifat manja. Terus habis itu mungkin suka ngambek, kekanak-kanakan dan sebagainya ya, baik secara sikap maupun secara usia. Memang bisa saja ada perbedaan umur di antara kalian ya. Nah, sikap-sikap kekanak-kanakan inilah yang mungkin menjadi satu kendala dalam hubungan kalian. Oke. Yang kedua, ada energi it takes two ya. Sepertinya kamu berdiri dengan seseorang yang mengalami sulit untuk berkomitmen, sulit untuk fokus. Terus habis itu seperti tidak seimbang energi antara memberi dan menerima di antara hubungan kalian. Mungkin kamu lebih banyak memberi dalam hubungan ini, kayak gitu ya, lebih banyak memberi pengertian, lebih banyak memberi support, lebih banyak memberi dukungan dan sebagainya ya. Sehingga itu menjadi konflik, karena namanya pasangan tuh harus ada energi keseimbangan. Oke? Butuh dua belah pihak. Late bloomer, tuh kan? Ini sampai diulang 2 kali ya. Sepertinya perbedaan umur ya di antara kalian, atau perbedaan perilaku dari segi lebih muda perilakunya. Walaupun kan kita umurnya nggak lebih muda kok, sepantaran gitu. Tapi perilakunya tuh seperti ada perbedaan gitu ya. Seperti yang satu lebih dewasa, yang satu lebih kekanak-kanakan kayak gitu loh ya. Sehingga kalian itu seperti tidak satu frekuensi, tidak sama kayak gitu ya. Sehingga makanya mungkin jadi cukup capek gitu ya, harus mengayomi dan sebagainya. Dan ada energi mirror ya. Tapi gimana pun juga kamu punya sikap yang mungkin ada kesamaan sama dia. Mungkin sama-sama keras kepala, mungkin sama-sama romantis, mungkin sama-sama memegang pendiriannya masing-masing dan sebagainya. Oke? Two face. Orang ini juga sangat-sangat pintar dalam menyembunyikan perasaannya. Jadi apa yang dia rasakan dengan apa yang ditampilkan mungkin sekali tidak sama gitu ya. Dan sering sekali kamu merasa kamu sulit untuk menduga apa yang orang ini pikirkan atau apa yang orang ini rasakan kayak gitu ya. Jadi kamu tuh sering harus seperti mendebak-debak apa pikirannya dia atau apa yang dia rasakan. Oke? Itu yang terjadi sama orang ini. Lalu ya, siapa ciri-cirinya dia? Lebih lanjut lagi, kita coba lihat ya, kita coba ungkap lagi. Seven of Swords. Nah, orang ini ada energi pengkhianatan ya, nggak jujur sama kamu, nggak terbuka sama kamu, ada hal yang dia sembunyikan, ada hal yang dia nggak to the point sama kamu teman-teman ya. Dan ada energi Three of Wands ya. Orang ini gimana pun juga ada energi perencanaan soal masa depan ya. Orang ini sangat mungkin sedang dalam energi berpikir ke depannya mau seperti apa. Tapi orang ini memang banyak yang tidak terbuka ya teman-teman ya. Dan ada energi The World ya. Orang ini tuh punya ambisi ya, punya banyak ambisi, pingin ini, pingin itu, pingin banyak yang dia raih, yang dia kejar kayak gitu ya. Jadi ambisius teman-teman. Oke?
Ada energi Eight of Pentacles, orangnya sangat-sangat fokus terhadap pekerjaan, khususnya saat ini ada yang mungkin baru memulai pekerjaan baru atau memulai bisnis yang baru ya. Jadi dia cukup konsisten dengan pekerjaannya dia karena dia sedang berusaha naik karir atau naik jabatan ya. Tapi di sini juga ada energi Five of Cups, banyak kekecewaan ya, banyak luka, mungkin banyak hal-hal tidak berjalan dengan lancar di antara kalian ya teman-teman. Mungkin banyak kesalahpahaman dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Ada energi show off. Oke. Sebenarnya teman-teman, orang ini tuh ada energi insecure ya sebenarnya dengan situasi dan keadaan di antara kalian. Mungkin dia kelihatan abai, nggak peduli, cuek kayak gitu loh ya. Tapi orang ini tuh gengsinya besar. Jadi apa yang dia rasakan itu tidak sepenuhnya dia tunjukin sama kamu sebenarnya seperti apa. Oke? Dan ada energi bottled up. Dan sepertinya banyak hal yang sedang stagnan ya di antara kalian ya. Situasinya lagi stagnan, komunikasinya lagi stagnan. Jadi seperti kamu sedang menarik diri, menahan diri, dia juga sedang menahan diri. Ada situasi yang tidak diungkapkan. Mungkin kamu pun ada unek-unek, dia pun ada apa, tapi saling diam. Dia berusaha cuek dan abai kayak gitu ya. Dream world. Tapi gimana pun juga, orang ini itu sering banyak banget ilusi, sering banget banyak fantasi ya. Jadi walaupun gimana pun juga, walaupun diantara kalian ada situasi stagnan dan sebagainya, tapi ternyata dia masih sering membayangkan kamu, masih sering berfantasi soal kamu gitu ya. Masih ada hayalan-hayalan soal kamu di dalam benaknya dia. Oke, sekarang kita mau coba lihat. Lalu ada energi perubahan apa? Atau ada energi apa yang ternyata dia tidak terduga yang akan dia lakukan ke kamu ya teman-teman ya. Apa? Yang pertama, energi enlightenment. Sepertinya seseorang ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan satu mungkin petunjuk, mendapatkan firasat batin, mendapatkan dorongan dan sebagainya. Pencerahan untuk bisa melihat adanya energi perubahan. Oke, adanya energi perubahan, mungkin sekali ada energi yang sebelumnya belum jelas jadi lebih jelas ya. Enlightenment ini adalah energi yang terbukakan. Oke. Ada healing chaos. Ternyata di balik situasi yang mungkin chaos, rumit, bermasalah di antara kamu sama dia, ini membawa sebuah energi perubahan, energi kesembuhan, energi transformasi. Ada energi patience. Ini tidak lain dan tidak bukan karena mungkin selama ini kesabaran kamu yang sudah sangat bisa mengerti, memahami si orang ini gitu ya teman-teman. Nah, energi kesabaran ini adalah jadi suatu motivasi. Trust ya. Ternyata ya, salah satu motivasinya adalah karena memang kamu yang paling bisa bersabar sama dia dan hanya kamu yang paling bisa dia percaya, teman-teman. Ada energi trust di sini. Dan ada suatu energi protections di mana dia sangat merasakan ada energi koneksi secara spiritual kamu sama dia. Ya, dimana apapun itu hubungannya, seperti sejauh apapun dia mencoba untuk pergi atau lari, energi itu seperti selalu mengikat. Ya. Sehingga yang tidak pernah kamu duga adalah orang ini tuh seperti menginginkan semua awal yang baru. Orang ini ingin melakukan suatu awal yang baru. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mungkin dia lakukan atau tidak pernah terpikirkan sebelumnya, teman-teman. Ada energi openness. Di sini ada gambar bulan ya yang melambangkan intuisi. Jadi di sini ada intuisi dia yang terbukakan. Ada intuisi dia yang terbukakan ya untuk memulai awal yang baru dengan kamu ya. Ini adalah sesuatu yang memang miracle, sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tapi ini adalah suatu energi keajaiban yang tidak pernah tersangka-sangka, tidak pernah terduga-duga. Energi keajaiban ya yang tidak pernah kamu sangka atau kamu duga akan terjadi ya. Sebelumnya orang ini itu tidak bisa cukup dewasa, cuman sekarang terdorong gitu ya untuk menjadi sosok yang lebih dewasa, sosok yang mengayomi, sosok yang membimbing. Di sini ada energi leadership, teman-teman ya.
Dan ada energi simplicity. Oke? Pingin menjadi seseorang yang bisa, mungkin sama ini kamu yang ngayomin, jadi dia tuh bisa mengambil role dia yang mengayomi, bisa menjadi sosok yang lebih dewasa, sosok yang bisa ngebuat situasi jadi lebih baik, teman-temannya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak pernah kamu duga akan dia lakukan. Kalau dia itu pingin bikin satu perubahan gitu ya, pingin bisa jadi lebih dewasa, pingin bikin situasi yang lebih rumit jadi lebih simpel. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan atau tidak pernah dia lakukan sebelumnya, teman-teman ya. Tapi kenapa dia mau lakukan itu ya? Apa yang dia rasakan? Karena kamu sangat pintar banget, kamu paling bisa memahami dan mengerti dia. You are so smart, you have me figured out. Kamu paling bisa memahami dan mengerti dia. Kecerdasan kamu ini seperti membukakan dia bahwa siapa yang paling bisa mengerti dan memahami dia ya. Dan dia nggak tahu kenapa dia terus-terusan ngeliatin foto kamu, video yang pernah kalian buat kayak gitu ya. Itu adalah menjadi energi pemicu. Kalau dia kepikiran terus sama kamu, dia kangen kayak gitu ya, hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya jadi lebih terbukakan. Karena ada energi telepathic communication. Artinya ada komunikasi telepati batin di antara kalian. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, Kak aku halu apa enggak? Kalau bacaan ini sesuai untuk kamu, dan orang ini sampai pesannya komunikasi telepati batinnya ke kamu, berarti ini adalah memang bacaan untuk kamu. Mungkin selama ini kamu sudah mengirimkan pesan batin untuk dia ada perubahan, terjadi keajaiban, dan kamu percaya prosesnya. Kalau kamu sabar, akan terbukakan pikiran dia, akan terbukakan intuisinya, awal yang baru mungkin terjadi. Inilah ya buah dari kesabaran kamu. Orang ini sebelumnya itu banyak adiksi ya, yang ngebuat diri dia itu jadi banyak terhambat di dalam kehidupannya dia ya. Mungkin dia itu adiksi terhadap seks bebas, adiksi terhadap obat-obatan, apapun itu bentuknya negatif, teman-teman ya. Dan dia ingin melepaskan itu semua demi kamu ya. Orang ini juga mungkin banget adiksi sama yang namanya player, tapi dia pingin melakukan perubahan ya. Dia pingin bisa berkomitmen, berkonsentrasi. Sebelumnya dia tidak bisa, seperti tidak bisa dengan satu orang atau dengan satu pria atau wanita gitu ya. Mungkin ada banyak di sana dan sini. Tapi kamu bisa membuat dia tuh tersadarkan kalau dia pengen sama kamu aja gitu ya. Dan sekarang dia sangat rindu untuk bisa dekat sama kamu, kontak sama kamu ya, secara fisik ya. Dan dia itu sangat ingin untuk menggenggam kamu lagi ya, pengen menggenggam kamu lagi, pengen berkoneksi lagi sama kamu. Dan dia merasa dia tuh banyak banget pembelajaran loh. Ketika berkoneksi dengan kamu, banyak sekali pembelajarannya. Selama ini kamu sudah kasih banyak sekali energi kebijaksanaan buat dia, teman-teman ya. Karena kamu banyak membawa energi pembelajaran spiritual untuk orang ini. Tadinya dia nggak pernah berpikir untuk jadi lebih bijak. Dia nggak pernah berpikir untuk lebih benar-benar gitu ya. Kamu tuh membawa sisi lain di dalam dirinya dia. Fokus. Sebelumnya dia itu mungkin nggak pernah fokus ke sana kemari, terus habis itu nggak mengutamakan kayak gitu ya. Sekarang dia pingin lebih fokus dengan kamu atau relationship-nya dengan kamu, teman-teman ya. Dan ada energi inner peace. Sebelumnya tidak ada ketenangan batin. Ketika seseorang itu tidak ada ketenangan batin, teman-teman, segala perilaku atau tindakan dia atau keputusan dia itu biasanya tidak membawa energi ketenangan. Tapi kamu bisa membuat dia tuh pingin membawa energi ketenangan dan kedamaian dalam hubungan ini ya. Kalau sebelumnya orang ini tuh banyak gak gelisah, banyak gak positif, gak bisa tenang gitu di relaxation. Saat ini ada perubahan yang ingin dia lakukan, jadi sosok yang lebih tenang ya teman-teman. Dan ada energi purification. Orang ini pingin pembersihan, orang ini pingin masuk ke dalam tahap yang lebih positif. Kalau selama ini orang ini tuh banyak sesuatu yang kurang positif ya, dalam tindakannya, perkataannya, atau perilakunya ke kamu. Orang ini sudah mencoba untuk menggantikan kamu ya dengan sosok lain, tapi tidak pernah berhasil ya. Karena ternyata dia ngerasain bahwa dia tahu kalau ini adalah sebuah koneksi yang memang dari semesta ini, teman-teman ya.
Dia tidak bisa berhenti mikirin kamu. Ini adalah satu bukti nyata kalau koneksi batinnya jalan gitu ya, dan dia merasakan sinkronitas ya. Banyak petunjuk sinkronitas yang dia rasakan ketika berkoneksi sama kamu. Tuh. Orang ini sekarang sudah lebih siap untuk lebih tegas, lebih mau memperjuangkan kamu gitu ya. Karena di sini dia tahu dia tidak bisa kehilangan kamu lagi. Ada energi maju. Sebelumnya orang ini tuh seperti orang yang tidak mungkin maju, orang yang tidak mungkin bergerak, orang yang tidak mungkin. Makanya tadi kan Sora udah bilang ya, kartu di sini jelas banget ya, kartu miracle ini kuat sekali. Terjadi keajaiban, sesuatu yang tidak pernah terbukakan sebelumnya. Ternyata ini mungkin buah dari manifestasi kamu, keyakinan kamu, iman kamu, kepercayaan kamu, diligence. Teman-teman, orang ini kayak punya satu niat untuk menjadi seseorang yang lebih berupaya, lebih berusaha teman-teman ya, untuk hubungan kalian. Karena mungkin selama ini orang ini gak cukup memperjuangkan hubungan ini, dan saat ini dia berpikir sekali untuk bagaimana apakah hubungan ini ke depannya masih ada kesempatan untuk jadi lebih baik. Apakah ada kesempatan memperbaiki hubungan ini. Orang ini sangat berharap ya, kamu masih mau ya berkomunikasi dengan dia. Mungkin ada beberapa yang kamu udah blok dia atau gak membalas chatting dia. Dia berharap kamu masih mau chatting sama dia. Dan salah satu energi kenapa ini bisa terjadi, energi twin flame sangat-sangat kuat dalam hubungan ini ya. Jadi orang ini sangat mungkin akan bergerak going forward menuju ke kamu gitu ya. Dan dia sedang menguatkan energi dia menuju ke kamu, meyakinkan dirinya untuk jadi sesuatu yang lebih positif. Lalu Sora, kalau dilanjutkan hubungan ini akan jadi seperti apa ke depannya? Ada energi Eight of Swords. Teman-teman, kalau kamu masih banyak ketakutan dan kekhawatiran, ya, ini akan susah memang untuk maju, ya. Namun, di sini ada energi Ten of Pentacles. Sangat mungkin hubungan ini akan dibangun secara pelan-pelan, kayak gitu ya. Lalu adanya energi kestabilan, khususnya memang masalah finansial gitu ya. Kalau finansial belum kuat, nanti akan kemana-mana. Jadi memang salah satu tujuan utama dari hubungan ini ke depannya adalah menstabilkan finansial. Ada energi wonders. Namun ini adalah suatu hubungan yang kalaupun dijauhkan akan saling mencari ya. Tapi yang pasti ada kekuatan teman-teman di dalam hubungan ini. Ada energi ya, ada energi yang kuat dalam hubungan ini. Yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kamu adalah energi purity. Kamu bisa lihat ketulusan orang ini ya, karena banyak dari kalian yang berkoneksi secara jiwa. Kamu akan bisa merasakan firasat batin kamu semurni apa atau setulus apa orang ini. Walaupun memang tidak ada hubungan yang tidak beresiko teman-teman ya. Jadi orang ini mau ada perubahan, orang ini mau mengambil sesuatu langkah yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Walaupun memang banyak dari kalian yang mungkin ragu, nggak yakin, ya kalaupun kamu mau ambil kesempatan, ini kan jadi satu hubungan yang ada resikonya. Tapi itu adalah proses teman-teman, ya untuk kamu. Jadi Sora kembalikan ke kamu, ya. Kamu juga mungkin bisa berdiskusi dengan lingkungan kamu, komunitas kamu, keluarga kamu. Apa sih kira-kira masukan dari mereka untuk kamu? Tapi yang pasti kamu harus tahu bahwa proses perubahan yang akan dilakukan ini bukan cuma dia ya, kamu juga mengambil resiko dalam hubungan ini. Dalam satu relationship itu akan bekerja keduanya, bukan cuma dianya aja gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini ada energi penyulut untuk siap yang namanya terhadap satu perubahan. Oke? Untuk teman-teman yang masih mau meyakinkan dirinya bahwa nih energinya benar ya, firasat batin aku, intuisi aku, silakan dibeli gelang kelembutan bulan ya. Harganya 250.000 ya. Di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia Sora harganya 270.000. Oke, bebas mau yang di mana aja. Nah, ini juga adalah energi yang membawa energi keseimbangan, energi feminim, melepaskan stres kayak gitu ya. Juga energi kelembutan ya. Harganya teman-teman juga di sini bisa lihat bahwa ini bukanlah pelet ataupun susukan gitu ya.
atau jimat. Infinity adalah lambang dari cinta tanpa syarat, dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Teman-teman, dengan harapan kamu bisa ketemu divine maskulin yang tepat. Ataupun buat teman-teman cowok, kalau kamu merasa kamu maaf mungkin agak kasar, cenderung tidak bisa lembut dan tenang, kamu bisa pakai gelang ini supaya bisa lebih lembut. Kalau nggak mau dipakai bisa dikantongin. Buat teman-teman yang tidurnya mungkin nggak bisa diam, bisa dilepas aja, ditaruh di dekat teman-teman. Oke? Saat ini stoknya kurang dari setengah dari yang pertama kali awal aku stok ya. Aku tidak bisa restock karena dia kalau diambil sama supplier besar harus banyak. Jadi ambil sekarang berhubung masih ada. Terima kasih, aku sudah boleh promo. Yang mau sabar dengerin promo aku, karena setiap hari aku harus sounding kalau barangnya masih ada. Kalau enggak nanti pada nggak tahu ya. Oke, ada cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini apa nih? Capricorn, Scorpio, Pisces, Gemini, Leo, Cancer, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Atau sekarang kita mau coba ke alfabet yang terungkap. Alfabet yang terungkap. Oke. Nah, kita lihat untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot ketemu sama Sora langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Mau dibacakan online juga bisa teman-teman ya. Kalau yang mau online ketemu sama dari jauh ya. Atau teman-teman pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini juga boleh banget ya. Jadi kamu gak usah janjian waktu, susah mungkin janjian waktu, sibuk dan sebagainya, senang lihat kartunya bisa diulang-ulang boleh. Atau memang ada tertarik untuk belajar tarot karena ada panggilan Sora juga mengajar secara private ya teman-teman. Dan juga yang mungkin pingin baca jalan hidup sendiri di Bazi juga boleh banget. Oke. IXVQ MPTP ZFMW WOGHNY 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan pesona readingnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.